Kemarin ada beberapa peristiwa menarik terkait dengan politik Indonesia. Selain soal rencana pembubaran Ganjar Pranowo mania, juga ada analisis dari mantan Ketua Umum Partai Nasdem, Patrice Rio Capella, yang menyatakan bahwa sebenarnya Pak Surya Paloh menyesal memilih Anies sebagai capresnya, sehingga sekarang sedang mencari semacam exit plan atau emergency exit, pintu darurat untuk keluar dari koalisi. Fenomena apa sebenarnya ini? Berbicara mengenai relawan, menurut Rocky Gerung mengatakan bahwa seorang relawan harus berani mengambil resiko, bahkan tumbang bersama-sama rezimnya. Menurutnya, sekali orang disebut dia relawan, artinya sudah dihitung sejak awal di ujungnya apa akhirnya. Dia mesti die hard di situ. Inilah etos dari politik relawan. Jika dia meninggalkan atau bahkan pindah ke partai lain, maka moral imperatifnya hilang. Relawan Anies pun bisa melakukan hal yang sama. Tetapi, kata Rocky Gerung, kita ingin supaya relawan Anies mengerti bahwa kerelaan itu dimaksudkan supaya dari awal ada tuntunan moral di dalam politik. Demikian juga pada teman-teman di Jokman atau Jokowi Mania, walaupun itu hak mereka, tetapi hak itu tergantung pada etika politik tertinggi yang ada di diri kita. Sialnya etika itu tidak ada di partai, di DPR, di pengamat, bahkan tidak ada di lembaga survei. Terjadilah prinsip anything goes. Apapun jadi, yang penting reputasi pribadi bisa diselamatkan, ujar Rocky dalam pembahasan yang dipandu oleh Hersi Beno Arif. Bahayanya, lanjut Rocky, kalau relawan itu berpikir bahwa nanti dia akan mendapat bagian dari kue politik kalau kandidatnya menang, padahal tidak ada dalam kamus politik bahwa menjadi relawan itu untuk menunggu upah di belakang. Sementara itu, mengomentari analisa dari Rio Capella tentang Surya Paloh yang mungkin sedang mencari emergency exit atau menyiapkan exit plan untuk keluar dari koalisi perubahan, Rocky Gerung mengatakan, dalam ukuran metodologi kita tadi, yang kita terangkan untuk soal konsep relawan juga berlaku pada Surya Paloh. Karena kadangkala Surya Paloh orang yang zigzagnya dari ekstrim satu ke ekstrim yang lain. Itu yang menimbulkan skeptisisme bahwa Surya Paloh sebetulnya mengumpankan Anies untuk mengukur apakah dia mampu untuk mengendalikan politik atau tidak. Kalau di ujungnya Surya Paloh kehilangan dimensi moralnya, maka dia pasti akan lepaskan Anies. Karena dianggap mending transaksi pragmatis daripada dimensi moral, karena itu akan mengganggu seluruh biografi hidupnya. Kira-kira begitu, lanjut Rocky. Apalagi biografi bisnisnya yang sering dianggap bahwa setiap pemimpin politik pasti ada komorbidnya. Entah komorbid kelembagaan sebagai partai atau komorbid personal sebagai tokoh politik tambahnya. Jadi betul analisis Bung Rio Capella bahwa ya bisa perubahan itu terjadi. Tetapi masalahnya kalau itu terjadi, Surya Paloh mesti hitung akibatnya pada Nasdem yang akan ditinggalkan oleh orang, dan Anies mungkin merasa ya sudah tidak apa-apa Nasdem keluar dari situ. Maka itu kesempatan Anies untuk berkunjung lagi ke Pak Prabowo, ujar Rocky Gerung. Hal-hal seperti ini menurut Rocky membuat kita tahu bahwa negosiasinya tipis banget. Jadi tetap politik masih sangat cair hari-hari ini. Permainan politik yang sangat cair ini, variabel utamanya atau aktor utama yang membuat politik terlalu cair itu adalah Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi tetap tidak legowo untuk tidak mendukung seseorang, tidak mengendorse seseorang, atau tidak mempermainkan kekuasaannya untuk mengatur politik. Tapi kita tahu tidak mungkin, karena cuman ini mainan Pak Jokowi di masa lamdaknya. Yang kita tahu juga ya akibatnya juga nggak apa-apa nanti. Begitu misalnya Jokowi atau Anies menganggap bahwa Nasdem meninggalkan dia. Dengan mudah Anies pergi lagi pada Prabowo karena Anies sudah punya modal elektabilitas yang tidak dihasilkan oleh partai, ujar Rocky. Menurut Rocky Gerung, keuntungan Anies adalah dia bisa punya elektabilitas tanpa ditagih oleh partai karena dia bukan anggota partai.